Ramalan Primbon Jawa yang terbukti nyata. Kisah-kisah yang mengguncang sejarah. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kanal saya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Sebelum kita mulai, saya mau ingatkan, jangan lupa untuk dukung terus kanal ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kalau kalian juga mau dapat notifikasi setiap kali saya upload video baru, langsung saja aktifkan tombol loncengnya. Terbentuknya Danau Toba. Kisah ramalan Primbon yang menjadi nyata. Siapa yang tak kenal dengan Danau Toba? Keindahan danau vulkanik terbesar di dunia ini menyimpan segudang misteri dan legenda. Jauh sebelum ilmu geologi modern menemukan bukti-bukti ilmiah, Primbon Jawa telah meramalkan akan adanya sebuah bencana alam dahsyat yang melahirkan danau raksasa di Pulau Sumatera. Ramalan ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah catatan kuno yang terukir dalam lembaran Primbon. Menurut Primbon, ramalan ini merupakan bagian dari siklus alam yang lebih besar. Primbon menyebutkan bahwa akan ada murka alam yang dipicu oleh ketidakseimbangan energi di bumi. Murka ini akan bermanifestasi dalam bentuk letusan gunung berapi yang sangat hebat. Letusan tersebut tidak hanya mengeluarkan lahar dan awan panas, tetapi juga akan mengubah topografi daratan secara drastis. Ramalan ini menggambarkan sebuah ledakan yang begitu kuat, hingga menciptakan sebuah cekungan raksasa di tengah pulau. Cekungan inilah yang kelak akan terisi air hujan dan membentuk danau. Dalam Primbon, kejadian ini juga dikaitkan dengan sebuah tanda-tanda spiritual. Konon, letusan ini adalah cara alam untuk membersihkan diri dari energi negatif. Primbon juga meramalkan bahwa setelah bencana ini, akan muncul sebuah kehidupan baru yang lebih subur dan makmur. Ramalan ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa di balik setiap bencana, selalu ada hikmah dan permulaan yang baru. Legenda tentang seorang pemuda bernama Toba dan seekor ikan yang berubah menjadi putri, yang juga banyak diceritakan, sebenarnya adalah interpretasi dari ramalan ini. Ramalan Primbon ini tidak hanya berbicara tentang bencana fisik, tetapi juga tentang perubahan sosial. Primbon meramalkan bahwa setelah letusan tersebut, masyarakat sekitar akan belajar untuk hidup lebih harmonis dengan alam. Mereka akan menghargai setiap karunia yang diberikan alam dan akan membangun peradaban baru yang lebih spiritual. Ramalan ini terbukti benar, di mana masyarakat Batak yang tinggal di sekitar Danau Toba memiliki budaya dan tradisi yang sangat erat kaitannya dengan alam. Secara ilmiah, Danau Toba terbentuk dari letusan supervulkanik sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan ini merupakan salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah bumi. Abu vulkaniknya menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan pendinginan global. Ilmuwan menyebutkan bahwa letusan ini menciptakan sebuah kaldera yang kemudian terisi air dan membentuk danau. Meskipun Primbon tidak menggunakan istilah-istilah ilmiah seperti kaldera atau supervulkanik, esensi dari ramalan ini sangat mirip dengan penemuan ilmiah modern. Ini menunjukkan betapa akuratnya ramalan Primbon dalam melihat siklus alam dan perubahannya. Ramalan ini mengajarkan kita tentang pentingnya kearifan lokal dalam memahami alam. Primbon, sebagai salah satu warisan budaya, telah lama menyimpan pengetahuan-pengetahuan penting yang kini terbukti kebenarannya. Ramalan tentang Danau Toba ini adalah bukti nyata bahwa nenek moyang kita memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam semesta, jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Peristiwa G30 SPKI. Ramalan Primbon tentang tragedi berdarah. Tragedi Gerakan 30 September, atau yang dikenal dengan G30 SPKI, adalah salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa berdarah ini tidak hanya menewaskan para jenderal, tetapi juga memecah belah bangsa. Jauh sebelum peristiwa itu terjadi, Primbon Jawa telah meramalkan akan adanya sebuah perpecahan hebat yang menimpa para pemimpin. Ramalan ini memberikan petunjuk tentang sebuah pengkhianatan yang akan terjadi di kalangan elit militer, yang akan membawa negara ke ambang kehancuran. Dalam Primbon, ramalan ini disebut sebagai ramalan perpecahan, atau ramalan pengkhianatan. Primbon menggambarkan akan ada sebuah masa di mana para pemimpin negeri ini akan saling berhadapan. Ramalan ini mengisyaratkan adanya perbedaan ideologi dan kepentingan yang akan memicu konflik internal. Primbon menyebutkan bahwa akan ada tanda-tanda sebelum kejadian ini, seperti kerusuhan kecil, ketidakstabilan politik, dan hilangnya rasa saling percaya di antara para pemimpin.
Tanda-tanda ini secara tidak langsung mengarah pada situasi politik yang memanas pada tahun 1965. Ramalan ini juga berbicara tentang korban yang akan jatuh. Primbon menyebutkan bahwa akan ada darah yang tumpah dan pemimpin yang gugur. Primbon tidak menyebutkan secara spesifik nama-nama jenderal, tetapi mengisyaratkan bahwa para pemimpin yang gugur adalah mereka yang memiliki peran penting dalam menjaga persatuan bangsa. Ramalan ini juga menggambarkan sebuah situasi di mana kebenaran akan dikaburkan dan akan ada banyak propaganda yang menyebar. Secara spiritual, ramalan G30 SPKI dikaitkan dengan sebuah karma politik. Primbon menganggap bahwa peristiwa ini adalah hasil dari ketidakseimbangan kekuasaan dan ambisi yang tidak terkendali. Primbon meramalkan bahwa setelah peristiwa ini, negara akan mengalami masa-masa sulit, tetapi pada akhirnya akan bangkit kembali dengan pemimpin baru yang lebih bijaksana. Ramalan ini juga mengandung pesan moral tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Meskipun Primbon tidak bisa memberikan tanggal dan nama secara akurat, ramalan tentang perpecahan dan pertumpahan darah ini sangat relevan dengan kejadian G30 SPKI. Peristiwa ini merupakan puncak dari ketegangan politik antara Angkatan Darat dan PKI, Partai Komunis Indonesia. Pembunuhan para jenderal pada malam 30 September 1965 adalah manifestasi dari ramalan tersebut. Peristiwa ini tidak hanya menewaskan para pemimpin, tetapi juga memicu pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Ramalan Primbon ini tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga pengingat bagi kita semua. Ini mengajarkan kita bahwa sebuah negara tidak bisa dibangun di atas ketidakpercayaan dan perpecahan. Ramalan ini adalah bukti bahwa nenek moyang kita telah melihat potensi konflik dan bahaya yang mengintai di masa depan. Peristiwa G30 SPKI adalah cerminan dari ramalan ini, yang menunjukkan betapa akuratnya Primbon dalam memprediksi nasib suatu bangsa. Kekuasaan Kerajaan Majapahit, kejayaan yang diramalkan Primbon. Tak ada yang menyaksikan kebesaran Kerajaan Majapahit. Dikenal sebagai salah satu imperium terbesar yang pernah menguasai Nusantara. Kejayaan Majapahit ternyata sudah diramalkan dalam Primbon Jawa jauh sebelum Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Ramalan ini bukan sekadar cerita, melainkan sebuah catatan spiritual yang mengisyaratkan akan adanya sebuah kekuatan besar yang menyatukan seluruh pulau di Nusantara. Menurut Primbon, ramalan ini dikenal sebagai ramalan keemasan atau ramalan penyatuan. Primbon menggambarkan akan munculnya sebuah kerajaan yang memiliki kekuatan tak tertandingi. Kerajaan ini akan dipimpin oleh raja-raja yang sangat sakti dan bijaksana, yang memiliki karisma untuk mempersatukan berbagai suku dan agama. Ramalan ini juga menyebutkan bahwa pusat kerajaan ini akan berada di sebuah tempat yang subur, dikelilingi oleh sungai-sungai besar, yang mengarah pada wilayah Trowulan di Jawa Timur. Ramalan ini juga memberikan petunjuk tentang tokoh-tokoh penting yang akan muncul. Primbon mengisyaratkan akan datangnya seorang patih yang memiliki ambisi besar untuk menyatukan Nusantara. Patih ini digambarkan sebagai sosok yang keras kepala, tetapi memiliki visi yang sangat jauh ke depan. Gambaran ini sangat cocok dengan karakter Gajah Mada, yang dengan Sumpah Palapanya berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Secara spiritual, kejayaan Majapahit dalam Primbon dikaitkan dengan sebuah titah dewata. Primbon menganggap bahwa Majapahit adalah kerajaan yang diberkahi oleh para dewa untuk membawa Nusantara ke masa keemasan. Ramalan ini juga menyebutkan bahwa kejatuhan Majapahit akan terjadi karena perpecahan internal dan hilangnya kearifan spiritual. Ini juga terbukti benar, di mana konflik suksesi dan masuknya pengaruh luar menjadi penyebab utama runtuhnya kerajaan ini. Ramalan Primbon tentang Majapahit ini bukan hanya sekadar prediksi, tetapi juga sebuah panduan bagi para pemimpin. Primbon mengajarkan bahwa kekuasaan tidak hanya didasarkan pada kekuatan fisik, tetapi juga pada kebijaksanaan, persatuan, dan kearifan spiritual. Kejayaan Majapahit adalah bukti nyata bahwa ramalan-ramalan ini memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan sejarah. Kemerdekaan Indonesia, sebuah titik balik yang diramalkan Primbon. Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah momen paling bersejarah bagi bangsa kita. Namun, tahukah kalian bahwa peristiwa ini juga sudah diramalkan dalam Primbon Jawa? Ramalan ini tidak hanya berbicara tentang bebasnya Indonesia dari penjajahan, tetapi juga tentang sosok pemimpin yang akan memimpin perjuangan tersebut. Dalam Primbon, ramalan kemerdekaan disebut sebagai
ramalan fajar baru, atau ramalan kebebasan. Primbon mengisyaratkan bahwa akan ada sebuah masa di mana Nusantara akan terbebas dari belenggu penjajahan. Ramalan ini menggambarkan sebuah periode kegelapan yang panjang, di mana rakyat hidup dalam penderitaan dan penindasan. Namun, Primbon juga memberikan harapan bahwa periode ini akan berakhir. Ramalan ini juga secara spesifik mengarah pada sosok pemimpin yang akan muncul. Primbon menyebutkan bahwa akan datang seorang pemimpin yang akan menyatukan seluruh rakyat, dari Sabang sampai Merauke. Pemimpin ini digambarkan sebagai sosok yang memiliki karisma, mampu mengobarkan semangat perjuangan, dan memiliki kecerdasan luar biasa. Deskripsi ini sangat mirip dengan sosok Insinyur Soekarno, yang bersama Muhammad Hatta menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia. Ramalan Primbon ini juga menyebutkan bahwa proses kemerdekaan tidak akan mudah. Akan ada banyak pengorbanan, pertumpahan darah, dan perjuangan panjang yang harus dilalui. Ramalan ini mengisyaratkan bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan sebuah hasil dari perjuangan yang gigih. Ini terbukti benar dengan adanya revolusi fisik dan berbagai perundingan yang penuh gejolak setelah proklamasi. Secara spiritual, ramalan kemerdekaan dikaitkan dengan sebuah takdir suci. Primbon menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia adalah takdir yang sudah digariskan oleh alam semesta. Ini adalah bagian dari siklus kehidupan di mana sebuah bangsa yang tertindas akhirnya akan menemukan jalan menuju kebebasan. Ramalan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan. Ramalan kemerdekaan ini adalah bukti nyata bahwa Primbon bukan hanya sekadar ramalan, tetapi juga sebuah catatan tentang takdir dan sejarah. Primbon telah membuktikan keakuratannya dalam meramalkan peristiwa-peristiwa penting yang membentuk bangsa kita. Meletusnya Gunung Merapi, ramalan Primbon tentang bencana alam. Gunung Merapi, salah satu gunung berapi teraktif di dunia, telah menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah. Namun, letusan dahsyatnya tidak hanya tercatat dalam catatan modern, tetapi juga sudah diramalkan dalam Primbon Jawa. Ramalan ini tidak hanya berbicara tentang letusan fisik, tetapi juga tentang hubungan spiritual antara manusia dan alam. Menurut Primbon, ramalan ini dikenal sebagai ramalan murka gunung. Primbon menyebutkan bahwa Gunung Merapi adalah gunung yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Letusannya dianggap sebagai cara gunung untuk membersihkan diri dari energi-energi negatif dan ketidakseimbangan yang terjadi di sekitarnya. Ramalan ini juga memberikan petunjuk tentang tanda-tanda sebelum letusan, seperti munculnya awan panas yang menyerupai kepala naga dan gempa-gempa kecil yang terasa di sekitar gunung. Tanda-tanda ini dianggap sebagai peringatan dari alam agar manusia lebih waspada dan mempersiapkan diri. Ramalan Primbon ini juga mengisyaratkan bahwa setiap letusan Merapi akan membawa perubahan besar, baik secara fisik maupun spiritual. Secara fisik, letusan akan mengubah lanskap sekitarnya dan memengaruhi kesuburan tanah. Secara spiritual, letusan akan menjadi pengingat bagi manusia untuk selalu hidup harmonis dengan alam dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Secara ilmiah, letusan Gunung Merapi memang memiliki pola yang dapat diprediksi. Para ahli vulkanologi telah mengamati tanda-tanda seperti peningkatan aktivitas seismik, deformasi tanah, dan perubahan gas yang keluar dari kawah. Meskipun Primbon tidak menggunakan istilah ilmiah, esensi dari ramalan tersebut sangat mirip dengan temuan ilmiah modern. Ini menunjukkan betapa akuratnya kearifan lokal dalam memahami fenomena alam. Munculnya tsunami Aceh, ramalan Primbon tentang gelombang raksasa. Tragedi tsunami Aceh pada tahun 2004 adalah salah satu bencana alam terbesar yang pernah menimpa Indonesia. Ribuan nyawa melayang dan banyak kota hancur dalam hitungan menit. Meskipun terdengar sulit dipercaya, peristiwa ini juga sudah diramalkan dalam Primbon Jawa. Ramalan ini dikenal sebagai ramalan gelombang besar. Primbon menyebutkan bahwa akan ada sebuah gelombang raksasa yang datang dari laut, menyapu habis seluruh daratan, dan membawa kehancuran yang sangat dahsyat. Ramalan ini menggambarkan kekuatan alam yang tak bisa ditandingi oleh manusia. Primbon juga mengisyaratkan bahwa gelombang ini akan muncul tiba-tiba, tanpa peringatan yang jelas, dan akan membawa penderitaan yang tak terbayangkan. Ramalan ini juga memiliki dimensi spiritual. Primbon menganggap bahwa tsunami ini adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar. Ini adalah cara alam untuk mengoreksi
ketidakseimbangan yang terjadi, meskipun dengan cara yang sangat mengerikan. Ramalan ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati alam, terutama laut, yang dianggap memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Secara ilmiah, tsunami Aceh dipicu oleh gempa bumi bawah laut yang sangat kuat. Gelombang besar ini menyebar ke seluruh Samudra Hindia, memengaruhi banyak negara. Meskipun Primbon tidak bisa memprediksi gempa bumi, ramalannya tentang gelombang raksasa yang datang dari laut sangat relevan dengan kejadian tersebut. Ini menunjukkan bahwa Primbon memiliki pemahaman yang mendalam tentang potensi bencana alam yang mengancam wilayah maritim. Ramalan tentang tsunami Aceh adalah bukti nyata bahwa Primbon bukan hanya sekadar ramalan, tetapi juga sebuah catatan tentang takdir dan sejarah. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada dan menghargai kekuatan alam. Bencana banjir Jakarta, ramalan Primbon tentang perubahan alam. Banjir telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga Jakarta, terutama saat musim hujan tiba. Frekuensi dan intensitas banjir yang terus meningkat ini ternyata sudah diramalkan dalam Primbon Jawa. Ramalan ini tidak hanya berbicara tentang bencana, tetapi juga tentang konsekuensi dari ketidakseimbangan antara pembangunan manusia dan alam. Menurut Primbon, ramalan ini dikenal sebagai ramalan air bah atau ramalan murka kota. Primbon mengisyaratkan bahwa akan datang sebuah masa di mana kota besar akan sering dilanda bencana air. Ramalan ini menggambarkan sebuah kota yang dibangun dengan mengabaikan hukum alam, di mana air tidak memiliki ruang untuk mengalir. Primbon menyebutkan bahwa pembangunan yang berlebihan akan menutup jalur air alami, sehingga air akan mencari jalannya sendiri dan menyebabkan bencana. Ini secara langsung mengarah pada situasi di Jakarta, di mana banyak sungai dan waduk menyempit atau bahkan ditutup oleh bangunan. Ramalan Primbon ini juga memiliki dimensi spiritual. Primbon menganggap bahwa banjir adalah cara alam untuk mengoreksi kesalahan manusia. Ini adalah sebuah peringatan agar manusia lebih bijak dalam memanfaatkan lahan dan tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Ramalan ini juga menyiratkan bahwa masalah banjir tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan solusi teknis, melainkan juga membutuhkan kesadaran spiritual untuk kembali menghormati alam. Secara ilmiah, banjir Jakarta memang disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, seperti penurunan permukaan tanah, curah hujan yang tinggi, dan sistem drainase yang buruk. Banyak ahli geologi dan hidrologi telah memperingatkan tentang bahaya penurunan permukaan tanah yang disebabkan oleh eksploitasi air tanah yang berlebihan. Meskipun Primbon tidak menggunakan istilah-istilah ilmiah tersebut, esensi dari ramalan ini sangat relevan dengan temuan modern. Ini menunjukkan betapa akuratnya kearifan lokal dalam memprediksi konsekuensi dari tindakan manusia. Ramalan tentang banjir Jakarta ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Ini adalah bukti nyata bahwa Primbon, sebagai warisan budaya, memiliki pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara manusia dan lingkungannya. Itu dia 7 ramalan Primbon Jawa yang terbukti nyata. Apakah kalian punya cerita lain yang berhubungan dengan Primbon? Jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.